Oh iya, antum adminnya berat sekarang ya? Kelihatannya Nggak bagus langsung. Nah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Majelis ilmi yang ini merupakan salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya agar kita terus belajar dan belajar. Dan juga jamaah sekalian, dengan hadirnya kita di majlis seperti ini merupakan salah satu cara agar kita tetap istiqomah di atas manhaj yang hak ini, manhaj salaf. Karena yang namanya seseorang mengenal manhaj yang hak ini, dia bisa hijrah yang tadinya tidak mengenal Islam dengan benar. Kemudian dia pun mengetahui mana yang hak dan yang batil, mana syirik, mana tauhid, mana bidah, mana sunnah. Mengenal hidayah seperti ini itu memang sulit. Tetapi yang lebih sulit lagi adalah mempertahankan hidayah tersebut. Mempertahankan agar bagaimana kita bisa terus istiqomah di atas manhaj salaf ini. Karena banyak orang yang semangat yang mengikuti manhaj yang hak ini hanya beberapa waktu saja, tidak terus menerus, yaitu ditimpa penyakit futur, yaitu di mana dia malas-malasan untuk beribadah, malas ya untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Oleh karena itulah jamaah sekalian, salah satu cara agar kita bisa terus istiqomah, iman kita terus bertambah, rasa takut kita kepada Allah terus bertambah, yaitu dengan cara kita hadir di majelis ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna
idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran maka bertambahlah keimanan dia. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu cara agar kita istiqomah ya di atas kebenaran, istiqomah dalam beribadah, yaitu dengan kita hadir di majelis ilmu. Karena di dalamnya pasti disampaikan ayat-ayat suci Al-Quran yang bercerita tentang surga neraka dan juga nasihat-nasihat yang ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Maka nasihat ini Nabi SAW jadikan sebagian dari agama. Ad-dinu an-nasihah. Ya, agama itu dibangun di atas nasihat. Dan juga Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini yaitu tentang memahami 5 kaidah besar dari kaidah-kaidah fikih. Itu kan temanya. Ya, memahami 5 kaidah besar dari kaidah-kaidah fikih. Sebelum kita menjelaskan 5 kaidah ini jamaah sekalian, yang perlu kita pahami yaitu apa yang dimaksud dengan kaidah fikih. Karena kalau kita lihat hampir setiap ilmu itu memiliki kaidah. Seperti kalau kita mempelajari ilmu hadis, ada yang namanya usulul hadis. Kalau kita mempelajari tafsir, ada yang namanya kaidah tafsir atau usul tafsir. Demikian pula fikih, ada yang disebut usul fikih dan juga kaidah fikih. Kaidah fikih adalah fondasi atau pedoman yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan agama, yaitu fondasi atau pedoman yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan agama. Jadi itu yang dimaksud dengan kaidah fikih. Jadi dengan kaidah ini, ya, kita akan bisa jadikan sebagai pedoman, sebagai pegangan tatkala kita mendapati permasalahan fikih yang terkadang secara tekstual tidak kita dapati di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Ya, yang terkadang juga permasalahan itu adalah permasalahan yang baru, yang tidak pernah dibahas oleh ulama-ulama sebelumnya. Maka untuk mengetahui hukum tersebut, apakah hukumnya haram atau mubah, maka biasanya ya dilihat dari kaidah tersebut. Nah, ini disebut namanya kaidah fikih, pegangan kita. Ya, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya, kaidah itu seperti pohon yang memiliki cabang-cabang dan ranting-ranting. Jika kita berpegang dengan pohonnya itu, batangnya itu, niscaya kita akan kuat. Tapi kalau kita berpegang kepada daunnya, rantingnya, maka tidak kuat. Nah, inilah kaidah, bagaikan pegangan. Ya, yang dengan ini kita akan memahami permasalahan-permasalahan yang baru dalam agama ini. Misalnya, ya banyak ya masalah-masalah kontemporer yang mungkin di zaman ulama-ulama terdahulu itu tidak ada masalah ini. Seperti hukum seputar rokok, dukhan, ini kan tidak ada di zaman sebelumnya. Atau mungkin seperti asuransi, ya, apa hukumnya? Kemudian juga ya otopsi, ya, kemudian juga mungkin sekarang itu ada istilahnya bank susu, boleh atau tidak. Ada lagi mungkin cangkok anggota badan,
bayi tabung, donor darah. Masalah-masalah seperti ini ada nggak di zaman-zaman sebelumnya? Ada nggak? Tidak ada. Bayi tabung hanya ada di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi dan yang lainnya. Nah, makanya untuk memahami permasalahan-permasalahan tersebut, ya, kalau kita cari dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara tekstual ada nggak? Ad-dukhon haram, rokok haram. Pernah nggak dapetin hadis seperti itu bunyinya? Tidak ada. Kalau dia mengada-ngada ketika menjelaskan rokok itu haram, sebagaimana Rasulullah bersabda ad-dukhon haram. Rokok itu adalah haram. Hadis apa ini? Hadis palsu jelas. Mau, ya. Kemudian juga misalnya bang susu, ya boleh atau tidak? Dicari-cari hadis nggak ketemu, ya. Makanya ya untuk memahami itu semua kita butuh suatu apa namanya kaidah. Ya, inilah yang akan kita kupas jamaah sekalian. Sebenarnya kaidah-kaidah fikih itu sangat banyak. Ya. Makanya para ulama mengarang ya kitab-kitab yang membahas masalah kaidah fikih. Seperti ya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga memiliki kitab membahas masalah kaidah-kaidah fikih dan juga kitab-kitab yang lainnya. Tapi kita akan membahas hanya berapa kaidah? 5 kaidah. Karena ini adalah 5 kaidah yang besar. Ya, yang dari 5 kaidah ini banyak permasalahan-permasalahan yang kita dapati. Apa yang pertama? Ya, jadi ada 5 kita sebutkan secara umum dulu. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Semua amalan itu tergantung dengan niatnya, atau juga disebut innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian kaidah yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu membawa kemudahan. Iya, kesulitan itu membawa kemudahan. Kemudian yang keempat, la dororo wala diroro. Ya, artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Yang kelima, al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Adat itu sebagai penentu. Iya, adat itu sebagai penentu. Nah, jamaah sekalian, ini 5 kaidah yang insya Allah kita akan bahas. Jika memang waktunya cukup, maka kita akan bahas semuanya. Iya. Nah, yang pertama dikatakan al-umuru bimaqasidiha, atau innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan amalan itu tergantung dengan niatnya. Iya. Di antara pertanyaan yang sering kita dapatkan, ya, yaitu apakah orang yang bekerja dari pagi sampai sore mereka mendapatkan pahala atau tidak? Apakah mereka yang mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, apakah mereka setelah pulang dari haji atau umroh mendapatkan pahala atau tidak? Ya, maka semua ini tergantung dengan apa? Dengan niatnya. Ya, makanya kaidah ini diambil dari hadis
yang sangat masyhur. Hadis yang dibahas dalam beberapa kitab para ulama, di antaranya adalah hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya, hadis yang pertama disebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya. Artinya, seseorang melakukan suatu perbuatan, baik mengerjakan ibadah atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubah, tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu kadang niatnya itu berbeda-beda. Ya, makanya Nabi mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan dibalas sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ya, makanya beliau menyebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia tercatat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Namun, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka dia pun akan tercatat hijrahnya itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Ini kaidah yang sangat penting. Makanya dari kaidah ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tatkala kita mengerjakan ibadah apa saja, ya, terutama ibadah-ibadah yang wajib, sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, maka kita harus menghadirkan dua niat. Ya, kita harus menghadirkan berapa niat? Dua niat. Yang pertama, niat ini akan membuat ibadah kita diterima. Ya, ini niat yang pertama. Niat yang kedua yang membuat ibadah kita itu sah. Yang pertama, niat yang membuat ibadah kita itu diterima. Kenapa jamaah sekalian? Karena terkadang ada orang yang mengerjakan ibadah, sah ibadahnya, tapi ternyata ibadahnya itu tidak diterima, jemaah. Ya, dia haji, menabung, menunggu sampai belasan tahun, dan dia pun mencari travel yang sunnah, dan dia betul-betul mengikuti tata cara hajinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sah hajinya. Dia wukuf, dia mabit di Musdalifah. Ternyata niatnya itu tidak ikhlas. Niatnya itu ya ria, ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haji untuk mendapatkan gelar-gelar seperti itu. Kalau ditanya hajinya sah atau tidak? Sah. Tapi diterima atau tidak? Hah? Tidak diterima. Ya, hajinya tidak diterima. Kenapa? Karena niatnya. Jadi ada orang ibadah enggak diterima. Ibadahnya itu hanya menggugurkan kewajibannya saja. Seperti orang-orang yang mendatangi tukang dukun, paranormal. Apa kata Nabi SAW? Ata arrafan fasa'alahu lam tuqbalau sholatun arba'ina yauman. Orang yang mendatangi tukang dukun, paranormal, maka sholatnya itu tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Pertanyaannya, apakah kalau begitu mendingan gak usah sholat? Percuma sholat tapi gak diapain? Gak diterima. Apakah begitu jamaah? Tetap diwajib sholat. Ya, tapi sholatnya itu gak diterima. Wanita-wanita, istri-istri yang membuat suami itu marah sama dia, kan menjadi sebab sholatnya itu tidak diterima. Seperti sabda oleh Nabi SAW, ada 3 orang yang sholatnya itu tidak sampai keangkat ke langit, hanya sejengkal dari kepalanya. Siapa di antaranya? Wal mar'atu wa zawju sahdun 'alaiha. Wanita yang suaminya itu marah sama dia.
Apakah ketika suami itu marah sama dia nggak perlu sholat? Tetap wajib sholat, tapi sholatnya itu tidak diterima sampai suaminya ridho kepadanya. Nah, maka ini yang pertama yang akan kita jelaskan satu-satu. Jadi pertama adalah ya niat yang menjadi sebab ibadah kita diterima. Yang ini diistilahkan namanya niyatul ma'mululah. Ya, niyatul ma'mululah. Apa yang dimaksud dengan niyatul ma'mululah? Ya, al-azmu ala fil ibadati taqarruban ila Allah. Yaitu di mana tatkala kita mengerjakan suatu ibadah ya, betul-betul dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka mencari ridho Allah, bukan mencari ridho-ridho yang lainnya. Artinya dia ikhlaskan Allah. Inilah yang disebut namanya niyatul ma'mululah. Itu setiap ibadah yang kita kerjakan harus betul-betul menghadirkan apa? Ikhlas. Ikhlas yaitu ibadah ya semata-mata karena Allah, bukan karena niat-niat yang lainnya. Makanya Allah sebutkan banyak di dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam ayat yang lain disebutkan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah ya dengan betul-betul apa? Ikhlas. Ya, ini pentingnya niat. Jadi kalau ibadah ya dikerjakan oleh seseorang namun tidak ikhlas, ada riya, maka ibadah itu menjadi tidak diterima. Ini pentingnya kaidah yang pertama jemaah sekalian, bahwa ibadah apa saja yang dikerjakan oleh seorang hamba namun tidak ada keikhlasan dalam hatinya, maka ibadah itu sia-sia. Walaupun ibadah tersebut memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan yang sangat besar. Seperti misalnya seorang melaksanakan haji, umroh, jihad, sedekah, ya, kemudian juga menuntut ilmu. Itu adalah ibadah-ibadah yang subhanallah. Seorang yang hadir di majelis ilmu, ya, malaikat semua mengamini dia, mendoakan dia. Bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, hatta al-haitan fil ma', sampai ikan. Jumlah ikan berapa di dunia ini jemaah? Miliaran, triliunan, semuanya mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu jemaah sekalian. Ini keutamaan menuntut ilmu. Ya, kemudian juga orang yang berjihad, orang yang bersedekah. Namun kalau ibadah-ibadah itu dikerjakan yang tanpa keikhlasan, sia-sia. Makanya Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan apa? Rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Apa artinya? Terkadang ada amalan yang besar, artinya memiliki keutamaan yang besar, keistimewaan yang besar, menjadi tidak berarti sama sekali, sia-sia di hadapan Allah. Karena apa? Karena niatnya. Ya. Dan juga kebalikannya, ada ibadah yang mungkin keutamanya hanya sedikit begitu kan, tapi karena niatnya, ya, nilai ibadah tersebut menjadi besar. Apa contoh ada amalan yang besar menjadi kecil karena pengaruh niatnya? Itulah hadis yang sangat masyhur dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang 3 orang yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka. Siapakah mereka? Ya, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu seperti kita sekarang ini. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari tajwid tahsin, dipanggil, ma amil ya fulan, apa yang engkau lakukan wahai fulan? Dia mengatakan, aku mempelajari ilmu agama karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau belajar Al-Quran tajwid tahsin, tapi ini disebut sebagai qori. Jadi tujuannya agar disebut, wah, ini orang suaranya bagus amat, tampil pada setiap acara gitu kan. Setiap ada pesta, acara-acara tertentu pasti dipanggil untuk baca apa? Baca Al-Quran. Sehingga tujuannya supaya dipuji.
Dia membaca Al-Quran di masjid pakai speaker luar. Ya, sebelum kajian ibu-ibu gitu ya. Dia selawatan, baca Al-Quran, tapi tujuannya ini surah apa ya, bagus banget ya. Udah nikah atau belum ya? Nah ini sama sekali. Ya, ini sia-sia. Yang kedua adalah orang yang berjihad. Berjihad. Ya, Allah bertanya kepadanya, "Ma'amilta ya fulan, apa yang kau lakukan ya fulan?" "Loh, aku berjihad karena ya Allah." Kata Allah, "La kadzabta. Engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau berjihad tapi ini disebut sebagai apa? Pahlawan." Ya, kemudian lagi yang ketiga, dia bersedekah. Ternyata dia bersedekah ini disebut sebagai dermawan. Sia-sia semuanya. Padahal amalan-amalan tersebut adalah amalan yang apa? Yang sangat besar. Sebaliknya ada amalan yang kecil itu bisa menjadi besar karena niatnya. Pernah nggak kita mendengar kisah ada seorang wanita ya pezina, Nabi SAW mengatakan dia di surga karena gara-gara dia ngasih minum apa itu? Ngasih minum seekor anjing. Karena keikhlasannya luar biasa. Inilah yang sangat penting ya mas kalian kita dalam beribadah. Bukan hanya mengedepankan kuantitas banyak yang kita ibadah, tetapi yang paling penting adalah kualitas hati kita. Meluruskan niat. Berat, tapi kita harus melawan untuk bisa selalu ikhlas. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di sana ada penyakit-penyakit hati, noda-noda hati yang bisa merusak keikhlasan kita. Kalau ada noda tersebut di dalam hati kita, maka secara otomatis amal ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Apa itu virus-virusnya? Noda-nodanya. Ria, sum'ah, ujub atau sombong, dan yang keempat al-manan. Ini 4 penyakit hati yang harus kita tinggalkan. Ria, sum'ah hampir sama, yaitu ria dia beribadah ingin dilihat. Sum'ah dia beribadah ingin didengar, ingin mendapatkan pujian, sanjungan. Ya, maka sia-sia. Maka ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asirul asghar." Sesungguhnya ya, di antara perkara yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Ria. Dan ria ini adalah fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Kita tahu jemaah sekalian, Dajjal adalah fitnah yang sangat luar biasa, yang ada nanti di akhir zaman, menjadi ujian terberat bagi orang-orang yang beriman. Ketika para sahabat bercerita tentang dahsyatnya fitnah Dajjal, Nabi masuk seraya mengatakan, "Maukah kalian aku tunjukkan satu fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal?" Apa kata para sahabat? "Bala ya Rasul." Apa itu? "Ayyakumar rajulu yusolli fa yuzayyinu sholata lima yara min nadhari rajulin." Yaitu seseorang mendirikan sholat, dia bagus-bagusin sholatnya, bacaannya, gerakannya, tapi tujuannya apa? Karena ingin dilihat oleh manusia. Yang biasanya baca kuliah puluh, tumben-tumbenin baca surah Al-Baqarah gitu kan. Ternyata diketahui di belakang ada calon mertuanya. Iya. Baca dia dari awal gitu kan. Malah salah tengah jalan. Bikin malu gitu kan. Nah, yang biasanya kalau sholat di rumah, di dalam kamar, nggak ada orang, sholat mungkin yang 4 rakaat dikerjakan cuma 3-2 menit secepat kilat. Pas mungkin dia kajian di satu masjid gitu kan, karena mungkin banyak umat-umat yang lain, dia sholat subuhnya masya Allah khusyuk sampai 10 menit. Ya, nah ini jadi tanda nih jemaah sekalian. Ya, apakah ibadah yang kita kerjakan ikhlas atau tidak? Kita lihat bagaimana kita mengerjakan ibadah. Kalau ada perbedaan, kita beribadah di tempat keramaian, di tempat yang sepi, maka ini tanda tanya dengan niat kita. Tapi kalau tidak ada perbedaan,
mau di tempat ramai, mau di tempat sepi, biasa aja. Inilah salah satu tanda orang itu apa? Ikhlas. Ya. Nah, kenapa Nabi SAW mengatakan ria itu adalah fitnah yang sangat dahsyat, lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Karena ya, kalau Dajjal ini hanya menjadi fitnah, menjerumuskan orang-orang kafir. Tapi kalau ria ini bukan hanya menimpa orang-orang kafir, tapi kadang orang muslim, orang berilmu juga tertimpa penyakit seperti ini. Dan Dajjal fitnahnya itu hanya kapan? Di akhir zaman. Kalau ria hampir setiap hari ada penyakit-penyakit seperti ini. Ya, jadi intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini niat yang pertama yang harus kita hadirkan. Apa itu? Niat makmululah, yaitu harus betul-betul ikhlas karena Allah. Ini menjadi diterimanya ibadah kita. Yang kedua ini adalah niat yang menjadi sahnya ibadah kita. Jadi tanpa adanya niat ini, maka ibadah kita itu tidak sah. Namanya niyatul amal. Niyatul amal. Apa yang dimaksud dengan niyatul amal jamaah sekalian? Yaitu dia menghadirkan dalam hatinya, untuk melakukan ibadah yang akan dia kerjakan. Sekali lagi, jadi menghadirkan dalam hatinya, ibadah yang akan dia kerjakan. Contoh, kalau dia ingin sholat maghrib, ya niatnya sholat apa? Sholat maghrib. Kalau dia berwudu, ya niatnya berwudu. Makanya kalau kita dapati dalam pembahasan ibadah, dalam pembahasan fikih, pasti disebutkan syarat sah wudu, syarat sah sholat, syarat sah puasa, syarat sah zakat, syarat sah haji, yaitu harus apa? Niat. Artinya, tatkala kita mengerjakan ibadah, niatkan ibadah yang akan kita kerjakan itu. Ya, ini disebut namanya niyatul amal. Ya, seperti kita mau sholat, niat di dalam hati. Jadi keinginan yang kuat untuk mengerjakan ibadah itu dikatakan niat. Kan dari sini niat itu tempatnya bukan di lisan, tapi niat itu makanuha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ya, di antaranya Al-Imam An-Nawawi mengatakan an-niyatu makanuha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, pokoknya apa yang terbesit di dalam hati kita itulah niat. Seperti tadi mungkin ibu-ibu datang ke sini gitu kan, pakai jilbab, mempersiapkan buku gitu kan. Itu namanya apa? Niat. Niatnya mau kemana? Mau kajian, itu niat. Gak mungkin kan ibu-ibu mau ke mall gitu kan bawa buku. Ya, seperti kita ke masjid pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, pasti mau ke masjid. Itu sudah dikatakan niat. Jadi tidak perlu diucapkan, tidak perlu dilafazkan. Ya, sholat nggak pakai usolli, puasa nggak pakai nawaituan, wudhu juga demikian. Ini mempersulit ya mas sekalian. Ya, kalau niat itu harus dilafazkan, berarti setiap kali kita berangkat kajian sebelum pakai sendal, nawaitu berangkat kajian. Enggak perlu kan? Enggak perlu, karena itu sudah suara hati yang berbicara. Sama tatkala kita sholat, ketika kita menuju tempat sejadah, udah pasti dalam hati itu kita niat. Makanya justru semua perbuatan yang kita lakukan tanpa niat susah. Ada nggak orang mengerjakan suatu perbuatan ujuk-ujuk itu aja? Ya enggak, pasti biasanya ada diawali dengan niat. Ya, jadi termasuk perkara bid'ah, dia itu melafazkan niat.
Ya bahkan sampai ada saya dapat itu kan ada orang nggak jadi sholat karena apa? Kenapa kamu nggak sholat? Saya bingung Pak Ustadz niatnya bagaimana? Usolnya ajarin dong Pak Ustadz. Jadi minta ajarin usoli. Ya ini tidak ada. Jadi itu jamaah sekalian. Berkaitan dengan kaidah ini ya al-umur bima qasidiha. Jadi pentingnya kita meniatkan setiap ibadah yang akan kita kerjakan. Inilah niat ini fungsinya kata para ulama adalah yang pertama untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Sekali lagi. Jadi yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan itu adalah niatnya. Yang mungkin sering saya contohkan gitu kan, ada dua orang yang ke tempat wudhu. Yang satunya sama-sama basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Yang satu niatnya berwudhu ingin mengerjakan sholat di masjid. Yang satu lagi mungkin ya mukanya jerawatan dia. Dia basuh mukanya. Bukan untuk sholat. Yang dapat pahala yang mana? Yang pertama, yang niatnya itu berwudhu. Ya. Ada orang sama-sama berdiam diri di masjid sini. Yang satu niatnya etika, membaca Al-Quran, berzikir. Yang satu lagi ngadep panas di luar. Kebetulan kan AC ini kan. Mampir dari sekeliling gitu kan. Ya, ngadep doang niatnya. Yang dapat pahala yang mana? Yang pertama. Nah ini karena apa ini? Niat. Nah inilah pentingnya niat dalam suatu ibadah. Ada orang yang sama-sama tawaf. Yang satu ya niatnya tawaf umroh, tawaf ifadah. Yang satu lagi ketika ditanya, kenapa kamu sama-sama muter? Tadi udah tawaf. Iya, saya nyari dompet saya hilang. Jadi niatnya dompetnya hilang, bukan? Ya ini jemaah. Artinya penting. Kayak dikatakan al-umuru bima qasidiha. Segala perbuatan itu tergantung apa? Tujuannya, niatnya. Ya, disebut namanya yang kedua niatul amal. Ya, jadi ini berkaitan dengan kaidah ini, yaitu tentang pentingnya niat. Niat yang kita hadirkan dalam ibadah berapa tadi? Yang pertama apa? Jadi disebut namanya ikhlas. Yang kedua kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kaidah ini, innamal a'malu binniyat al-umuru bima qasidiha. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan di luar ibadah? Tadi yang pertama kita bahas tentang apa itu? Ibadah. Ya, apakah orang yang makan, minum, tidur, berjima dengan istrinya, kemudian dia bekerja dari pagi sampai sore, apakah dia dapat pahala atau tidak ya? Maka kembali kepada kaidah ini, tergantung dengan niatnya. Ya, kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dia makan dan minum bukan hanya untuk mengenyangkan perutnya saja, tapi dia makan dan minum pertama dia niatkan dalam rangka menjalani perintah Allah dan Rasulnya. Karena makan dan minum adalah perintah. Allah mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah. Dia makan dan minum dalam rangka untuk memperkuat tubuhnya agar dia bisa mengerjakan ibadah. Punya kekuatan lagi untuk beribadah. Maka makan dan minum yang seperti inilah yang akan mendapatkan pahala. Ya, demikian pula tidur. Kalau tidur hanya sekedar niatnya menghilangkan rasa ngantuk, maka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dia niatkan dalam rangka untuk istirahat agar bisa bangun malam, ya, maka inilah yang akan mendapatkan pahala. Demikian pula orang yang mendatangi istrinya setiap malam berjima. Kalau hanya untuk melampiaskan syahwat saja, kalau hanya sekedar menghilangkan keinginannya saja, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dia niatkan agar dia terjaga dari fitnah-fitnah wanita, agar mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, maka apa kata Nabi SAW? Wa fi bid'i ahadikum shadaqah.
setiap kali seorang suami mendatangi istrinya adalah apa? Sedekah. Ya, berjima bernilai apa ini? Sedekah. Bingung apa bagi udah nikah ya? Ya belum nikah tentu adalah apa namanya? Zina, beda. Iya, sampai-sampai sahabat bingung. Ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ayat ya ahaduna syahwata wa yakunu fi ajrun." Ini saking gak percaya sahabat. Kenapa? Karena memang yang namanya berjima kan suatu kenikmatan. Apakah salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya diberi pahala? Artinya apakah di antara kita dengan melampiaskan syahwatnya mendapatkan pahala? Apa kata Nabi? Ara'aytum idza wada'a fil haram akana lahu ajrun wa kadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Ya, bagaimana pendapat kalian jika itu diletakkan pada perkara yang haram, maka kalian pun akan mendapatkan dosa. Sebaliknya jika kalian letakkan pada tempatnya yang halal, maka kalian pun akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Orang yang kerja dari pagi sampai sore, jika niatnya hanya untuk mengejar target, pokoknya tahun ini harus terbeli mobil, tahun depan harus nambah kontrakan, baru 5 pintu, tambah lagi 5 pintu. Pokoknya tahun depan lagi, pokoknya beli ini, hanya mengejar target dunia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Inilah orang yang paling rugi. Apalagi kalau dia sampai ngoyo dalam bekerja, ya, pulang jam 4, jam 5, pulang lagi Grab gitu kan, pulang jam 10 malam, lupa sholat berjamaah, ya lupa kewajibannya kepada anak istrinya. Ini nggak boleh, ini tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dia niatnya, dia bekerja untuk menafkahi anak istri dan juga untuk membiayai anaknya sekolah, dia pesantren, kemudian dia tabung untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, kemudian dia tabung untuk bayar zakat sedekah, maka inilah yang akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Jadi sama-sama bekerja, berangkat pagi pulang sore, yang satu tidak dapat apa-apa, yang satu mendapatkan pahala. Dilihat dari niatnya. Inilah yang disebut al-umuru bimaqasidiha. Ya. Dan inilah orang yang paling beruntung jamaah sekalian. Orang yang beriman itu dia terus berusaha bagaimana agar kesempatan yang dia lalui 24 jam dia lalui itu bisa bernilai apa? Bernilai ibadah. Ini harus kita berusaha bagaimana aktivitas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Ya, karena memang ini tujuan kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi Allah perintahkan kita untuk beribadah. Beribadah di sini bukan sholat terus dari pagi sampai malam, bukan. Bukan sholat terus dari maghrib sampai subuh, nggak tidur, bukan. Tapi perintah ibadah di sini itu kita berusaha menjadikan perbuatan-perbuatan yang asalnya mubah, bagaimana agar bisa bernilai ibadah, itu kembali kepada niatnya. Ya. Dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kaidah ini juga, yaitu tentang orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang meninggalkan kemaksiatan, orang yang meninggalkan perbuatan dosa, ada yang mendapatkan pahala, ada yang mendapatkan dosa justru, ada yang tidak mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, jadi orang yang meninggalkan maksiat, ada yang mendapatkan pahala. Yang bagaimana ini? Ketika ada kesempatan untuk berbuat maksiat, kemudian dia tinggalkan, karena memang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada wanita ajnabi yang mengajak dia untuk berzina, pacaran dan yang lainnya, kemudian dia tolak, akhwat, ini akhwatullah. Aku takut kepada Allah. Aku takut akan siksanya. Padahal dia adalah pria yang ganteng, yang kaya. Banyak wanita-wanita yang ingin kepadanya. Tapi dia takut kepada Allah. Maka orang seperti inilah yang dia meninggalkan zina dan mendapatkan pahala. Bisa dipahami jangan? Nah, ada lagi yang kedua. Dia meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan dosa, justru dapat dosa.
Jadi dia meninggalkan perbuatan dosa bisa dapat dosa, terhitung maksiat. Ya bagaimana? Itulah dia sudah ingin sekali melakukan kemaksiatan. Ya, dia sudah mungkin bawa perempuan ke hotel gitu kan, ternyata ketahuan istrinya nggak jadi. Ya, artinya niatnya dia ingin berzina kan, kemudian nggak jadi berzina karena ketahuan istrinya. Ya, atau mungkin ketahuan orang dia kenal, bapak ngapain di sini? Enggak, ini ada teman kerja aja. Akhirnya pulang gitu kan, nggak jadi. Dia ingin mencuri, udah bawa kunci teh gitu kan. Ya, udah coba membuka, ternyata ada satpam. Ngapain lu? Kabur dia. Dosa nggak dia? Dosa dengan apa ini? Niatnya udah mau melakukan. Ya, ada lagi yang ketiga, dia meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perbuatan dosa, nggak dapat apa-apa. Ya, ketika dia disuguhkan minuman keras misalnya, ayo minum. Enggak, saya kalau minum ini perut sakit. Jadi dia meninggalkan minuman keras karena takut sakit perut, bukan karena dia mengetahui hukum itu adalah hukum haram. Ya, ketika dia berzina, dia menolak. Kenapa? Takut hamil. Jadi takutnya itu bukan karena takut Allah gitu kan, takut hal seperti ini. Maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ini jamaah sekalian. Pentingnya kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Amalan itu tergantung dengan niatnya. Bisa dipahami jamaah sekalian? Bisa ya? Iya. Yang kedua, kaidah yang kedua. Apa itu kaidah yang kedua jemaah tadi? Nah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin maka itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kaidah ini sangat penting sekali. Karena terkadang kita itu ya diganggu oleh syaitan sehingga timbul dalam hati kita keraguan-raguan. Ya. Ragu-ragu dalam sholat, ragu-ragu jumlah rakaat, apakah rakaat kedua, ketiga, akhirnya nggak ketemu juga. Ya. Dan ini salah satu tipu daya syaitan, gangguan syaitan. Seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika ada orang yang datang kepadanya, ya Rasulullah, kalau aku sholat, aku selalu membayangkan di luar sholat. Padahal sebelum sholat itu nggak ada kebayang untuk memikirkan itu. Ya, karena yang kita alami, ya kita memikirkan barang yang hilang, sampai ketemu ingat gitu kan. Ini dalam sholat. Apa kata Nabi? Zaka syaitan, itu adalah syaitan. Yuqalu hinzib. Yang namanya adalah siapa? Hinzib. Nah ini artinya kita menghadapi keraguan-raguan dalam ibadah. Ya. Maka dengan kaidah ini kita akan bisa bersikap. Bagaimana sikap kita tatkala kita mengalami keraguan-raguan dalam ibadah? Apakah kita batalin? Udah kalau gitu batalin aja, ulang dari awal. Atau bagaimana? Ya, jadi al-yakin la yazul bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Dalil kaidah ini sangat banyak. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih, hadis arba'in itu ada, yaitu da' ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkanlah yang meragukan menuju kepada yang tidak meragukan. Artinya menuju perkara yang yakin. Karena memang Islam adalah agama yang mengajarkan kita agar kita itu sakinah, tenang. Ya, jangan sampai kita hidup itu selalu was-was. Kadang ada orang yang punya penyakit ini was-was. Inilah orang yang orang yang paling berat hidupnya. Penuh dengan keraguan-raguan. Kadang-kadang di kamar mandi lama. Ya, berwudu sudah sempurna wudu sampai kaki merasa kayaknya kurang sempurna ya. Dia wudu lagi dari awal lagi. Ya, ini namanya penyakit apa? Was-was. Dia sholat juga nggak jadi karena
ya takbirnya. Allah gitu kan. Karena kita dapat seperti itu. Ini namanya penyakit was-was, tidak yakin. Ya. Dan juga hadis yang menjelaskan tentang kaidah ini adalah hadis Abdullah bin Zaid. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dia mengeluh kepada Nabi, alladzi yukhayyilu ilaihi annahu yajidu syai'an fi shalah. Dia mengeluh kepada Nabi sering mendapati sesuatu di dalam sholat. Berhayal terjadi sesuatu dalam sholat. Ya, kadang mungkin dia mengalami ada yang keluar gitu kan. Ya, apakah kentut atau tidak? Apa kata Nabi? La yansarif hatta yajida rihan au yasma'a sautan. Jadi janganlah dia berpaling dari sholatnya sampai betul-betul dia mendapati suara kentut jelas. Atau yang kedua dia mendapati baunya. Kalau dia yakin sudah mendapati baunya atau mendengar suara kentut tersebut, ya sudah dibatalkan, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau itu hanya ragu-ragu, maka ya ini Nabi SAW la yansarif, jangan engkau tinggalkan. Demikian pula hadis-hadis yang lainnya. Nah inilah ya dalil yang menunjukkan tentang kaidah ini. Al yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Kemudian contoh-contohnya. Bagaimana cara menerapkan kaidah ini? Contoh dalam masalah tohar. Ya, jadi keraguan-raguan itu seperti yang saya sampaikan, terkadang terjadi ketika tohar, bersuci, ketika sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Tohar misalnya, ada orang yang sudah berwudu, kemudian dia sholat maghrib, dia membaca Al-Quran, berzikir, atau berdiam diri di masjid. Tibalah waktu sholat isya, timbul keraguan-raguan. Saya sudah batal atau belum? Ya, dia ragu-ragu, batal belum. Ya, nanya sama temennya, tadi Anda udah batal belum ya? Ya nggak tahu. Kata yang ngalamin, ya gitu kan, tanya mana? Ragu-ragu dia. Ya. Kalau misalnya mendapati sesuatu yakin, oh iya tadi Anda ketut bau banget gitu kan, maka batal, dia wudhu lagi. Tapi kalau nggak nemu, batal tidak, terapkan kaidah ini. Al yakin la yazul bisyak, itu asalnya dia punya wudhu atau tidak? Punya. Maka inilah yang yakin. Berarti dia ambil, ya dia itu dalam keadaan masih punya wudhu. Jadi kembali kepada asalnya. Atau juga sebaliknya, dia ragu-ragunya, saya udah wudhu atau belum. Maka yang yakin adalah apa? Belum berwudhu. Ya. Nah, demikian pula sholat. Kadang dia ragu-ragu, saya udah sholat zuhur atau belum ya? Ragu-ragu. Berarti ini kita ambil yang yakin, apa yang yakin jemaah? Belum sholat. Ya. Atau juga ragu-ragu yang biasanya dalam rakaat sholat. Itu kan? Karena mungkin yang kebanyakan utang. Ragu-ragu sholatnya. Ya, ini kadang-kadang banyak terjadi seperti masih 2 rakaat atau 3 rakaat. 2, 3, sampai 5 menit tuh sholatnya. Mikirin itu aja gitu ya. Ya, nggak nemu dulu gitu kan. Kalau mungkin dia ingat, maka sudah, berarti itulah yang dia ingat. Ya. Tapi kalau dia belum ingat, maka dia mengambil bilangan yang dia yakini, yang paling yakin, yaitu bilangan yang paling apa? Yang paling sedikit. Kalau dia ragu-ragunya antara 2, 3, berarti ambil berapa? Yang 2. Dan dia juga diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, karena sebab orang itu disyariatkan sujud sahwi ada 3. Ima dia mengalami kesalahan berupa penambahan, ya misalnya sholat zuhur 5 rakaat, atau mengalami kekurangan, misalnya meninggalkan ya tasyahud awal, atau yang ketiga ragu-ragu. Ya ragu-ragu seperti saya contohkan tadi, maka dia tetap
perintahkan untuk sujud sahwi. Atau juga dalam tawaf, kadang dia saking terharunya melihat Ka'bah gitu kan, tawafnya bingung, artinya ragu-ragu dia. Karena dia hitungnya pakai jari gitu kan, 1, 2, 3. Nah pas sampai 3 ragu-ragu, apakah yang ini hitungannya atau yang ini gitu kan? Ragu-ragu, 2, 3, 2, 3. Ya, maka diambil bilangan yang paling kecil. Demikian pula ragu-ragu dalam melempar jumroh dan yang lainnya. Nah itu jangan sekalian. Ya, jadi ini kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Dalam ibadah, demikian pula dalam muamalah. Dalam muamalah, seorang kadang ragu-ragu sudah menceraikan istrinya atau belum. Ya maka hukum asalnya apa zaman? Belum, ya udah berarti belum gitu kan? Belum. Atau juga dia ragu-ragu jumlah menceraikan istri gitu kan? Saya baru ceraikan 1 kali 2 kali ya. 1 kali 2 kali. Karena terjadi seperti ini. Ya, maka ambil bilangan yang terkecil, yaitu 1 kali. Ini kalau yang terjadi ragu-ragu. Tapi kalau ragu-ragu ketemu di jalan itu istrinya bukan atau iya? Ya, karena mungkin ya dia berangkat kerja, istrinya nyiapin sarapan, tapi pas ketemu dia karya itu kayak istri saya ya. Maka kembali ke asal, istrinya ada di mana? Ada di rumah. Ya, ini kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Ya, demikian pula berkaitan dengan makanan, ya, atau yang lainnya. Kadang kita disuguhkan makanan, yang makanan itu kita nggak tahu nih makanan jenis apa gitu kan. Ya, misalnya ada orang Medan gitu kan ke Jakarta, ya, ada namanya kue dongkal. Tahu kan kue dongkal gitu kan? Ya, ini kue dongkal itu. Ini apa bentuknya ini? Dia ragu-ragu. Ya, boleh atau tidak gitu kan? Maka kembali kepada hukum asalnya. Sedangkan disebutkan dalam kaidah al-aslu fil aqimati al-hil. Asal semua makanan adalah apa? Halal. Ya udah halal. Ya, demikian pula kalau kita mendapati makanan-makanan yang meragukan. Ini halal haram. Berarti kembali kepada hukum asalnya, yaitu haram. Kecuali ada indikasi kuat. Sekali lagi, kecuali kalau ada indikasi kuat kalau makanan itu terdapat zat yang haram, berarti haram. Ya, inilah jamaah sekalian, kadang-kadang kita dikejutkan dengan berita-berita di WA, minuman ini, makan ini mengandung zat babi. Ya, maka yang pertama adalah kita tabayun, apakah benar zat itu mengandung zat babi atau tidak. Tapi kalau misalnya itu benar-benar mengandung zat babi, maka kita tinggalkan. Tapi kalau hanya keraguan-raguan, maka kembali kepada hukum asalnya, itu bahwa asal semua makanan adalah halal. Ya. Nah, jadi ini kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang kedua adalah al-yakin la yazulu bisyak. Ya, jadi terapkan kaidah ini. Kadang ya dia juga ketika berwudu gitu kan, setelah berwudu ya udah batal lu perasaan tadi kayak ada yang keluar, perasaan tok gitu kan. Maka kembali kepada yang yakin bahwa dia adalah dalam keadaan suci. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Iya. Yang ada pertanyaan mungkin silahkan ditulis ya, nanti kita jawab. Nah, yang ketiga, ini juga kaidah yang sangat penting. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Setiap kesulitan itu pasti membawa kemudahan. Ya, sekali lagi. Setiap kesulitan yang kita alami dalam ibadah, pasti di sana ada kemudahan. Dalilnya, karena memang secara umum bahwa Islam ini adalah agama yang mudah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan membawa risalah Islam sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu Allah menurunkan syariat Islam ini adalah mudah. Baik dari sisi akidahnya atau dari sisi ibadahnya, yang disyariatkan semuanya mudah. Akidah Islam mudah. Keesaan Allah Subhanahu wa taala mudah kita imani. Keberadaan Allah di langit jelas kalau katakan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Sehingga keyakinan ini jangan dipersulit. Ya, ketika ditanya aina Allah, Allah ada di mana-mana. Mungkin akan timbul banyak pertanyaan. Allah ada di mana-mana. Berarti Allah banyak atau sedikit? Banyak. Sedangkan kalau katakan qul huwallahu ahad, ya, di mana-mana banyak. Indomaret, Alfamart di mana-mana. Banyak gak? Banyak gitu kan. Nah ini jamaah sekalian, ya mudah. Nah demikian pula dari sisi syariatnya. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, ini dalil-dalil yang menjelaskan kaidah ini, yaitu Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ya. Dan juga dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan bagi kalian agama ini suatu yang sulit. Dan juga Nabi bersabda, inna hadzal din yusrun wa la yashaddu dina ahadun illa ghalaba. Sesungguhnya Islam ini adalah agama yang mudah, maka tidak ada yang memperberat agama ini, melainkan dia sendiri akan terkalahkan. Ya, makanya syariat Islam ini yang mudah, jangan dipersulit. Mempersulit mengerjakan ibadah dengan melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Makanya rata-rata kebid'ahan itu sulit berat. Seperti misalnya, ya, dia merayakan mengadakan selamatan 7 hari, 40 hari, sulit gak ini? Sulit, dia harus mencair calengannya gitu kan, untuk biaya ini, biaya itu segala macam. Ya, kemudian juga ada yang berzikir dengan cara menggoyang-goyangkan badan sampai kesurupan. Itu ada seperti sulit. Ya, kadang zikir semalaman suntuk, membaca zikir-zikir yang tidak disyariatkan, harus baca selawat naria 1000 kali. Bahkan ada ajakan, ya, 1 malam 1 juta selawat naria. Nah ini jamaah sekalian, berat. Jadi Islam ini adalah agama yang mudah. Cukup kita menjalankan apa yang sudah disyariatkan. Kalau kita menjalankan apa yang sudah disyariatkan, itu gak bakal habis jamaah. Dari kita bangun tidur ke tidur kembali, masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang belum kita jalankan. Ya, makanya Rasulullah SAW tidak memuji orang-orang yang mempersulit dalam ibadah. Di antaranya adalah tatkala beliau masuk ke masjid, ternyata didapati ada selutas tali yang terikat di 2 tiang. Nabi pun bertanya, ini tali punya siapa? Dijawab, ini tali punya istrimu Zainab. Ya, Zainab atau siapa gitu kan. Kemudian buat apa tali ini? Untuk menopang tubuhnya tatkala dia sudah tidak kuat untuk mengerjakan sholat malam. Ngantuk, dia ikat atau diapakan, yang penting untuk bisa terus sholat. Apakah Nabi memujinya? Tidak. Nabi mengatakan putus tali itu. Hendaklah seorang sholat dalam keadaan apa? Tidak mengantuk. Kalau ngantuk, ya tidur. Makanya sahabat juga, Rasulullah SAW mencela 3 orang sahabat yang datang kepada istri Nabi bertanya tentang ibadahnya Nabi. Setelah dikabarkan, mereka menganggap pesimis dia. Nabi sudah dijamin masuk surga. Kita kan belum. Ibadah kita sangat sedikit. Akhirnya yang satu mengatakan apa? Mulai saat ini aku tidak akan tidur. Aku akan sholat terus malam masuk. Yang satu lagi bilang, aku akan berpuasa setiap hari. Yang satu lagi bilang apa? Aku tidak akan menikah.
Datang Nabi, antum ladzi qultum kada wa kada, kalian yang bilang begini begitu. Ya. Mereka katakan, Nabi ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ana atqakum lillah wa a'lamukum lillah wa asyhadu billah. Aku adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut. Aku sholat, aku pun tidur. Aku puasa, aku pun berbuka. Dan aku pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Makanya Islam, jangan sekalian, itu mengecam ya tindakan-tindakan walaupun itu adalah ibadah, tapi kalau itu bisa menimbulkan bahaya buat dia. Islam tidak membenarkan orang-orang yang berusaha untuk mencium hajar aswad harus mengorbankan dirinya. Dia harus ngantri itu kan 1 jam 2 jam hanya untuk apa itu? Cium hajar aswad. Karena orang yang rebutan mencium hajar aswad, imam ada 2 kemungkinan. Imam dia yang kena pukul atau dia mukul orang. Imam dia kena sikut gitu kan, atau dia nyikut orang ya. Apalagi perempuan. Ya ini ya kesalahan, apalagi tidak dibenarkan. Alangkah baiknya coba kalau 2 jam itu dia lakukan untuk mengerjakan sholat sunnah. Ya, 1 kali sholat sunnah di Masjid Haram itu lebih baik daripada dari 100.000 kali sholat. Nah ini dia mencium hajar aswad. Udah gitu cium hajar aswadnya tidak didahului tawaf. Jadi dari waktu ujuk-ujuk cium hajar aswad. Ya ini tidak mendapatkan apa-apa. Karena mencium hajar aswad itu bernilai ibadah kalau diciumnya tatkala apa? Tatkala dia tawaf. Orang yang umur berkali-kali begitu kan. Nah ini tidak ada sunnahnya. Karena Islam adalah agama yang apa? Yang mudah. Ya. Baik mudah asalnya dan mudah karena ada suatu sebab. Semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Sholat sehari semalam cuma 5 kali, puasa setahun sekali, itu pun kita puasa enggak 24 jam, hanya 12 jam. Ya, demikian pula haji khusus bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib haji. Dan ternyata Allah juga memberikan kemudahan lagi tatkala ada suatu sebab. Makanya ingat dalam suatu ayat dikatakan innallaha idza btala al-'abda qadara khaffafa 'ala anhu syar'a. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menguji hambanya dengan kekurangan secara qadra, maka Allah akan memberikan keringanan dalam urusan syariat. Contoh, orang miskin, kalau ini adalah ujian miskin gitu kan, Allah memberikan keringanan bagi dia, tidak wajib haji. Orang yang dalam keadaan kakinya lumpuh, ini kan ujian bagi Allah yang harus dihadapi dengan kesabaran, ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Dari sana Allah memberikan keringanan, yaitu dia boleh sholat sambil apa? Sambil duduk. Makanya kalau kita jelaskan, kita paparkan gambaran kemudahan dalam agama Islam itu banyak. Di antaranya yaitu at-taisir isqatul wajib minal wajibat. Terkadang kemudahan itu menggugurkan kewajiban. Yang tadinya wajib menjadi tidak wajib. Yang tadinya harus dia kerjakan jadi boleh untuk ditinggalkan. Apa contohnya? Wanita yang sedang haid. Sholat baginya wajib atau tidak jamaah? Tidak wajib, karena dia mendapati penghalang haid ataupun nifas. Demikian pula orang miskin, tidak wajib haji, gugur baginya suatu kewajiban. Bagi orang yang sedang dalam keadaan safar, maka boleh dia untuk meninggalkan sholat Jumat. Ya, ada lagi kemudahan itu bi'inqasil adad, mengurangi bilangan. Inilah yang disebut namanya qasar. Yang tadinya kita sholat 4 rakaat, zuhur, asar, isya, maka boleh kita kerjakan 2 rakaat. Namanya qasar. Ya, tatkala kita dalam keadaan safar, tentu as-safaru qit'atun minal azab. Ya, safar itu bagian daripada azab. Ya, maka tatkala kita dalam keadaan safar, capek ataupun tidak capek, maka boleh kita untuk apa ini? Mengqasar sholat. Kadang ada orang yang karena beragama ini pakai perasaan, dia safar jauh ke Surabaya, ke luar negeri, tetap sholatnya itu 4 rakaat. Ya, imam mungkin dia nggak tahu atau karena itu perasaan. Kenapa kamu nggak mengqasar sholat? Kan nggak capek. Jadi alasan kita boleh mengqasar itu bukan karena capek nggak capek, tapi karena kita apa? Safar. Kalau seandainya alasannya itu capek, mungkin ibu-ibu yang lebih berhak jangan mengqasar.
Karena ibu itu lebih capek ya kan, ngepel, ngurusin anak, masak, ya. Tiba-tiba mau sholat dulu capek. Boleh nggak kosor? Ya nggak boleh, karena hilangnya itu bukan capek tapi apa? Sampah. Kemudian juga kemudahan, ya, mengganti dengan tata cara yang lain yang lebih mudah. Orang yang tidak mampu sholat sambil berdiri maka duduk. Orang yang tidak mampu berwudu maka boleh dia bertayamum. Orang yang tidak mampu berpuasa maka dia boleh membayar fidyah. Kemudahan. Terkadang juga at-taysir bitaghyir hayatil ibadah. Ya, atau juga at-taysir bi ibadatil muharram inda darurah. Kebolehan untuk melakukan perkara yang haram tatkala betul-betul ada darurat. Apa itu darurat? Sesuatu yang bisa membahayakan dia. Itu namanya darurat. Ya, kalau dia tidak melakukan keharaman itu, maka dia akan membinasakan dia. Contoh misalnya dia sedang mendaki gunung gitu kan, tiba-tiba ya dia itu sangat lapar, kalau nggak makan bakal mati, gitu kan. Ternyata dia dapati ada pendopo, di situ ada sesajen, ada kambing guling, ada ayam bakar, gitu kan. Haram, nggak boleh, karena itu semuanya dia persembahkan untuk siapa? Untuk jin, setan. Boleh nggak dia makan dalam keadaan dia lapar seperti itu? Boleh. Nah ini ibahatul muharram inda darurah, membolehkan sesuatu yang haram ketika terjadi darurat. Tapi cukup untuk menghilangkan lapar saja. Gak boleh dia bungkus untuk tidak dapat di bawah gitu kan. Nah, cukup untuk menghilangkan lapar saja. Ya, maka ada suatu kaidah yang lain berkaitan dengan kaidah ini, ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang darurat itu ya bisa bisa membolehkan yang asalnya itu adalah haram. Nah, tapi dia yakin dengan melanggar keharaman itu akan hilang darurat tersebut. Nah, ya saya kira cukup 3 kaidah saja. Ada pun 2 kaidah, sisanya adalah darara wala dirara, al-adat muhakkamah. Ini kaidah yang panjang juga kita jelaskan. Ya cukup 3 saja, yang penting kita bisa jadikan pedoman, bisa kita jadikan pegangan. Nah, di sini ada banyak pertanyaan. Apabila suami marah kepada istri, apakah istrinya harus meminta maaf yang diucapkan dengan lisan, atau cukup istri menunggu suami reda marahnya? Nah, jika memang seorang istri melakukan kesalahan yang membuat suami itu marah, ya, maka sebaik sikap istri adalah dialah yang duluan untuk meminta maaf. Ya, karena memang dalam bahtera rumah tangga itu ya akan sakinah, mawaddah warahmah jika keduanya saling mengerti, saling pengertian. Ya, suami istri memahami sikap masing-masing, maka ya yang duluan adalah yang lebih baik. Kadang kan masing-masing ego gitu kan, suami merasa istrinya bersalah, istrinya merasa suami yang salah, ya udah berantem mulu seperti ini gitu kan. Ya, maka dialah yang memulai. Kapan mulainya? Apakah langsung dia minta maaf? Lihat kondisinya. Mungkin ibu yang lebih tahu gitu kan. Kalau kondisinya lagi marah benar gitu kan, maka udah kita diam aja dulu. Diam saja. Ingat, ketika suami marah jangan dijawab, jangan dibantah. Kalau sudah membantah udah panjang dah urusannya. Ya, apalagi kalau sampai mengucapkan kalimat cerai, ubah seketika. Marah sesaat, tetapi akibatnya ya sepanjang masa gitu kan. Nah ini jangan sekalian. Ya, jadi lihat kondisinya, kalau memang sudah reda, ya udah dia duluan untuk meminta maaf. Insya Allah tidak tercela orang yang meminta maaf duluan. Nah, jangan kita mengedepankan ego.
jika seorang suami atau istri menceraikan pasangan hidupnya, mungkin kalau istri minta cerai ya, karena cerai itu di tangan siapa? Suami. Karena ingin mendapatkan pendamping hidup yang lebih soleh, niatnya agar diberi keturunan yang soleh-soleha dan agar bisa kompak membangun rumah tangga yang dampak dalam berdakwah, maka niatnya dapat pahala. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang umum ya. Ya, kalau meminta fatwa dalam masalah seperti itu tentunya harus dijelaskan ya secara rinci kenapa sebabnya dia menceraikan istrinya atau kenapa seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Karena hukum asalnya seorang istri meminta cerai kepada suami itu adalah haram, ya haram. Nah kemudian kalau seorang suami menceraikan istrinya dengan niatan seperti ini, mungkin istrinya itu tidak bisa diajak ya membangun rumah tangga yang islami, disuruh pakai jilbab nggak mau gitu kan, maka ini adalah istri yang lusus. Dan dalam Islam memberikan solusi. Yang pertama adalah dinasehati. Jika tidak, cukup gaya pertanyaannya ya. Nah, jika tidak bisa dinasehati maka dihajar. Dihajar itu bukan dipukul ya, didiamkan. Kemudian pisah tempat tidur. Gak apa-apa seperti ini. Ya kalau tidak bisa juga, maka yang paling terakhir adalah kita mengutus pihak yang ketiga. Ya orang yang bisa didengar nasihatnya. Mungkin dia cerita sama kakaknya, orang tuanya, atau mungkin sama teman akrabnya, atau mungkin sama ustadz yang guru ngajinya untuk menyampaikan hal tersebut. Sehingga keduanya harus berkumpul mediasi gitu kan, saling mengerti. Kalau bisa diterima, udah lanjutkan. Tapi kalau tidak bisa, udah yang paling terakhir adalah apa? Cerai. Jadi kalau niatnya seperti ini semuanya ya bagus, agar mendapatkan keturunan yang soleha, membangun rumah tangga yang kompak dalam berdakwah, ini boleh. Ya makanya bagi ibu-ibu, bapak-bapak, jika anaknya mau menikah, yang pertama kali lihat adalah apa? Agamanya. Inilah yang membuat dia bahagia tidak setelah pernikahan. Ya, bukan hanya gantengnya saja, bukan hanya dompetnya yang tebal ya mas kalian, tapi juga lihat dari agamanya. Ya, mau bertanya apakah kita harus berniat untuk ibadah yang sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi aktivitas, misal menuntut ilmu. Apakah harus setiap akan menuju tempat kajian kita berniat? Justru, ya ini artinya pertanyaan ini berkaitan mungkin kurang paham dengan masalah niat. Ya, artinya tatkala kita berangkat ke kajian, kita mau ngapain? Kajian, mau menuntut ilmu, mau menimba ilmu. Ini dikatakan niat sudah. Makanya perbuatan tanpa niat itu justru yang susah. Gak ada. Kalau orang berbuat tanpa niat berarti dia itu siapa? Dia orang gila. Orang gila melakukan perbuatan niat dia. Tidak. Nah mungkin yang perlu diluruskan di sini, niat menuntut ilmunya karena siapa? Ya, apakah mungkin karena pengen ketemu teman lamanya, ataukah karena ingin ketemu mantannya, ataukah karena mungkin giliran dia dapat arisan aja dia ngaji? Ya, jadi macam-macam. Jadi hadirkan kita ke sini adalah betul-betul karena Allah menghilangkan kejahilan dan kebodohan. Iya. Makanya orang yang hadir di sini, ya mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala ya. Artinya orang yang hadir di masjid itu kadang-kadang niatnya macam-macam. Ada yang mungkin karena janji barang yang mau dibeli, udah nanti kita ketemu di kajian aja ya. Ya kajian, nggak bawa buku, nggak bawa apa-apa, cuma bawa barang. Transaksi di masjid, ya dosa. Gitu kan. Jual beli di masjid, nggak boleh. Makanya kalau misalnya ibu-ibu nih, punya temannya lagi transaksi gitu kan. Transaksi misalnya gamis, atau mungkin bayar hutang. Ingat ya, bayar hutang karena dia membeli barang. Beda bayar hutang karena meminjam. Atau mungkin dia lagi WA, dia ngapain? Ini ada orderan. Sebelum kajian di masjid, maka doain apa? La abrahullahu tijarah. Semoga Allah memberikan kerugian atas dagangan. Itu justru sudah seperti ini jemaah. Ya. Karena masjid ini dibangun bukan untuk bisnis, tapi untuk apa? Ya untuk ibadah. Tapi mengatakan seperti doain supaya dagangnya itu gak berkah, gak laku. Nah,
Iya, Ustaz boleh nggak merubah niat? Tapi tetap untuk di jalan Allah. Niat memberi 10 dirubah jadi 5. Misalnya sedekah yang tadi yang mungkin misalnya mau ngasih orang 10 mobil jadi 5 motor gitu ya. Boleh, nggak apa. Ya boleh. Yang penting ini bukan masalah ibadah mahdo ya. Ini kan ibadah yang goyang mahdo. Ibadah mahdo itu dia sudah niat sholat apa namanya? Misal sholat tahiyatul masjid. Pas di rakaat yang kedua, adalah saya mau pindah aja niatnya sholat zuhur aja. Ini yang nggak boleh. Pindah niat tahiyatul masjid menjadi sholat zuhur ini nggak boleh, nggak sah. Iya. Remaja yang pernah berzina, apakah masih bisa masuk surga? Apakah dosa tersebut bisa memberatkan kedua orang tuanya di akhirat? Iya, orang yang berzina, ya maka dosanya itu sangat besar jamaah sekalian. Di dalam di alam kubur, bahkan nanti di neraka gitu ya. Makanya di dalam Islam orang yang berzina sebelum menikah maka harus dicambuk sebanyak 100 kali. Kalau dia sudah menikah berzina maka hukumnya diapain? Dirajam sampai mati. Itulah hukuman di dunia. Dan kalau memang dia berzina di masa remaja maka dia harus betul-betul bertaubat dengan taubat nasuha. Sudah putus komunikasi dengan laki-laki yang membuat dia terfitnah. Sudah dia harus fokus ngaji apa segala macam gitu kan. Kalau bisa segera untuk menikah dan tidak harus dia mengasih tahu kepada calon suaminya dulu saya pernah berzina. Kalau dia ngasih tahu seperti itu, siapa coba laki-laki yang mau sama dia? Jadi ini bukan artinya menyembunyikan aib, karena yang penting dia sudah betul-betul bertaubat dengan taubat nasuha. Ya, nah kalau dia bertobat dengan taubat nasuha, yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa jika dia bertobat dengan benar. Apakah dosa tersebut bisa memberatkan kedua orang tua di akhirat? Kalau orang tuanya mendiamkan, ya, orang tuanya mendiamkan, misalnya putrinya ya didatangi sama laki-laki ganteng keren pakai motor ninja gitu kan, udah bawa aja deh nggak apa-apa, malah bersyukur dia, alhamdulillah anak saya laku. Nggak ada seperti ini gitu kan, malah senang ketika anaknya itu putrinya itu punya pacar, dibawa kemana-mana, dibayarin aja, pulang-pulang gunting. Ya ini seperti ini, karena seperti itu ya. Jadi kalau orang tuanya membiarkan seperti ini, ya ini orang tuanya juga akan mendapatkan tanggungan. Ya karena tugas utama yang mendidik anak adalah bukan siapa-siapa, tapi siapa? Orang tua. Ya, tapi kalau orang tua sudah mengingatkan, ternyata dia perginya diam-diam gitu kan, jam 11 malam dia lompat dari jendela, ya itu maka ya tanggung jawab dia, bukan orang tuanya. Nah, saya punya anak bayi, bolehkah saat sholat saya melirik anak saya atau bahkan menyelamatkan, menolong bayi saya tersebut agar tidak jatuh? Apakah saya boleh melanjutkan sholat saya? Sahkah sholat saya? Nah ini ada, berkaitan dengan pertanyaan ini ada dua hal yang perlu kita pahami. Ada dua pertanyaan. Pertama, melirik, ya. Yang kedua, bergerak untuk menolong. Melirik, menoleh dalam sholat itu kan ada tiga ya. Menoleh dengan anggota badan, yaitu badannya bergerak, ya. Menoleh dengan kepala, menengok seperti ini. Dan yang ketiga, melirik dengan mata. Ya, kalau menoleh dengan anggota badan, artinya dia nengok gitu kan. Ketika ada manggil, pulang, apa? Jelas ini batal. Ya, walaupun dia nggak bersuara gitu kan, batal karena tidak menghadap ke arah kiblat. Kalau kedua ini menoleh dengan kepala, boleh bil hajat. Jika ada hajat, ya, misalnya dilihat anaknya jatuh, nggak apa-apa seperti ini. Nggak lihat, aman, lanjutkan. Begitu kan? Atau mungkin dia dengar ada suara piring pecah, dia lirik gitu kan, boleh seperti itu jamaah sekalian. Ya ini diperbolehkan lil hajat. Kemudian boleh nggak dia menangkap anaknya yang jatuh, dia segera tangkap gitu kan, dia gendong, boleh. Bagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah sedang sholat,
Auditul bab, ternyata pintu itu tertutup. Aisyah minta bukain pintu, maka Nabi pun berjalan, dan ternyata pintu itu ada di hadapannya. Nabi berjalan, bukain apa? Bukain pintu. Faraja ila makani, dan Nabi pun kembali ke tempatnya. Ini menjelaskan boleh berjalan di dalam sholat jika ada kebutuhan, baik ke samping, ke belakang, ke depan, yang penting tetap dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Dan juga kalau memang anaknya ini artinya sering ngider sana, ngider sini gitu kan, kita takut ya dia masuk kamar mandi kecemplung gitu kan, karena banyak kejadian seperti ini, karena orang ibunya fokus sholat begitu kan, nggak sadar ternyata anak bayinya sudah sudah di kamar mandi, maka lebih baik digendong. Nggak apa-apa kita sholat sambil menggendong bayi, ketika ruku kita taruh, kemudian ketika kita istilah kita gendong lagi, sujud taruh lagi, kemudian ketika duduk di antara sujud kita gendong lagi, boleh. Seperti siapa? Nabi SAW sholat di masjid dengan menggendong siapa? Umamah bintu Zainab. Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah. Lihat, ketika mau ruku ditaruh. Nah, ini menunjukkan bolehnya sholat sambil menggendong anak. Suami bekerja sebagai agent properti, tidak mendapatkan gaji, hanya mendapatkan komisi. Bedanya apa komisi sama gaji? Artinya keuntungannya kali ya. Ya, apakah itu termasuk riba? Dan jika konsumen membeli lewat bank, maka suka mendapatkan profesi dari bank. Apakah termasuk riba jamaah sekalian? Iya. Nah, ini kalau artinya dia mendapatkan komisi dari yang menjual, ya boleh-boleh saja. Cuma ini kalau dari bank, ya maka inilah yang termasuk hadiah yang bersumber dari yang haram, maka lebih baik ditolak. Dan juga tentunya jamaah sekalian, orang yang punya bisnis properti seperti ini, kalau dia membeli rumah kita pakai bank, ya maka udah itu urusan dia. Tapi kita jangan terlibat, ya jangan sampai kita, ayo pak kita ke bank dulu, bapak ikut tanda tangan, ini nggak boleh. Pokoknya dia mau beli udah, yang penting kita tidak memudahkan dia untuk mendapatkan pinjaman di bank. Kalau dia mengikuti itu berarti dia tahu, ya jadi seperti itu. Ini memang yang paling sulit sekarang orang yang punya bisnis seperti ini. Ya mungkin alangkah baiknya ditanyakan kepada asal tidak yang berkompeten dalam masalah jual beli. Iya, acara seperti tahlilan, ada tetangga yang meninggal, lalu warga inisiatif untuk membuat jadwal bawa makanan untuk itu. Ya nggak boleh. Kalau dia mau ngasih makanan, udah ngasih saja. Jadi tidak perlu ada acara-acara seperti membaca surat-surat tertentu, adanya ritual tertentu, itu tidak boleh. Kalau dia ngasih makanan, udah ngasih aja. Nah, jadi nggak boleh untuk acara selamatan kematian. Apakah haji seorang diterima bila uangnya dari pinjaman bank konvensional, bank riba, tapi sebenarnya dia tak tahu kalau hal itu tidak boleh, tahunya setelah dia ikut kajian sunnah, apakah hajinya harus diulang lagi? Iya. Nah, haji yang menggunakan uang-uang seperti ini, maka hajinya itu tetap dianggap sah. Dianggap apa? Sah, tapi tidak diterima. Nah, bagaimana kalau ini sudah terjadi dan dia baru tahu ternyata itu nggak boleh? Apakah haji perlu diulang atau bagaimana Pak? Jawabannya tidak perlu diulang. Tapi dia bertaubat untuk tidak mengulangi lagi, meninggalkan transaksi dengan bank lagi, meminjam ataupun yang lainnya. Ya, jadi pahala haji itu kembali lagi. Inilah kemudahan dalam Islam. Kalau dia bertobat dengan taubat nasuha, seperti tadi puasanya hilang, sedekahnya, pahalanya hilang. Kalau dia bertaubat, itu kembali lagi jemaah. Nah, kita tidak yakin, saya cepat aja jawabnya. Kita tidak yakin masih ada wudhu atau tidak. Lebih utama untuk mengikuti kaidah nomor 2 atau lebih utama mengambil wudhu lagi. Ya, kalau dia tidak yakin masih ada wudhu lagi, ya tadi ambil kaidah yang berapa tadi? Yang kedua.
Yang kedua, yaitu dia tidak perlu mengulangi lagi. Ya, artinya cukup wudu yang pertama. Tapi kalau dia ingin berwudu lagi, boleh. Boleh. Bahkan ini juga lebih utama. Karena di sana ada salah satu sunnah, apa yang disebut dengan tajaddudul wudu, memperbaharui wudu. Jadi wudu dia sholat, kemudian dia belum batal, tiba waktu sholat berikutnya, maka dia sunnah untuk memperbaharui wudunya. Ya, itu disebut namanya tajaddudul wudu. Bila ada orang kafir yang berbuat baik, misalnya membangun rumah sakit, fasilitas umum ketika orang tersebut meninggal, apakah amalan mereka adalah amalan jariah? Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Karena masih ada penghalang, yaitu apa? Kekufuran. Niat kerja dan menuntut ilmu yang ikhlas, bolehkah sambil dagang? Nah, ini kembali kepada mana yang paling kuat. Kalau dia menuntut ilmu tujuannya benar-benar buat berdagang, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dia menuntut ilmu sambil dagang, ya dagang itu artinya hanya sekedar sambilan aja gitu kan, ya tidak lebih kuat, maka ini boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Orang yang haji, ya gitu kan, di sana sambil jualan sambal terasi misalnya, karena nggak ada di sana gitu kan, ya nggak masalah, boleh-boleh saja. Yang penting jangan sampai dijadikan sebagai niat yang paling yang paling kuat. Bagaimana metode menghafal Quran yang dianjurkan oleh para ulama? Apakah metode menghafal yang cocok untuk orang-orang yang sibuk kerja, kuliah? Ya banyak, ya itu bisa tanyakan kepada ustadz-ustadz yang artinya mereka hafalannya banyak. Tapi intinya jamaah sekalian, kalau orang ingin banyak hafalannya, menambah hafalannya, dia harus menyempatkan bagaimanapun keadaan dia, ya. Dan murojaah, yang penting itu adalah murojaah. Untuk menghafal mudah, murojaah yang paling tepat adalah kita baca ketika apa? Sholat malam, ya. Sholat malam. Ini kita hafal mungkin sebelum tidur, ya 5 ayat, 3 ayat, kemudian nanti kita murojaah lagi, yaitu di sepertiga malam terakhir. Pada saat selesai sholat wajib, apakah langsung sholat sunnah ba'diyah atau zikir dulu setelah sholat sunnah? Zikir dulu sunnahnya. Sholat, zikir, dan sholat sunnah. Itu urutannya. Bila kita melakukan sholat jamak qashar karena macet dalam perjalanan, ditakutkan tidak dapat waktu sholat selanjutnya, boleh atau tidak Ustaz? Kalau jaraknya masih kurang dari 80 km, maka dia hanya dibolehkan menjamak. Misalnya macet dari ke Jakarta atau ke Bekasi, maka hanya boleh baginya apa? Jamak. Qashar nggak boleh. Qashar itu hanya boleh dilakukan kalau dia safar, melakukan perjalanan lebih dari 80 kilo. Jika dalam tugas safar kita selama 1 bulan, apakah saat stay di hotel kita juga mengqashar sholat, sementara waktu istirahat hotel bisa cukup lama sekitar lebih dari 2 hari? Bolehkah kita menjalankan sholat sunnah saat ada di hotel? Maka kalau dia tidak berjamaah, tapi tetapi diusahakan untuk berjamaah. Kalau tidak berjamaah, dia tinggal di hotel selama 1 bulan, masih jauh, masih boleh jamak qashar. Karena memang pendapat yang kuat tidak ada batasan waktu sampai kapan kita jamak qashar. Misalnya yang bertugas di di pantai lepas gitu kan, ya biasanya yang bekerja sebagai pertambangan, maka selama di sana 2 minggu dia boleh jamak qashar. Ya karena statusnya safar. Untuk sholat sunnah dia lebih utama dia tinggalkan. Karena Nabi meninggalkan sholat sunnah rawatib kecuali sholat apa? Qobliyah subuh. Apa batasan dan kriteria safar? Apakah tergantung jarak? Mungkin yang lebih aman kita mengikuti pendapat jumhur, yaitu 80-85 kilo. Kalau sudah melewati batasan itu, sholat itu sudah dikatakan safar. Dan hitungan 80-85 kilo itu adalah melihat dari perjalanan Nabi. Beliau safar biasa 3 hari. Dan perjalanan 3 hari itu menempuh 85 kilo.
Ada yang mengatakan dikembalikan kepada warga setempat, apakah itu dikatakan safar atau tidak. Tapi kadang-kadang membingungkan. Maka lebih aman, udah 80 sampai 85 kilo. Apabila kita sedang safar dan sudah sampai tujuan, apakah berlaku hukum qasar sholat? Nah, karena safar itu ada dua, ada safar nazil, ada safar sair. Sair itu kita berjalan, pakai mobil gitu kan, berarti di rest area, lanjutin lagi. Dan sudah sampai tempat tujuan, masih boleh qasar. Yang penting dia tidak sholat berjamaah bersama imam mukim. Kalau dia sholat berjamaah bersama imam mukim, maka ikut imam. Jangan pas tasahud awal dia salam duluan. Kamu kenapa salam duluan? Kan saya safar. Jadi makanya ini ilmu seperti ini harus dibahas. Penting jamaah sekalian adalah hukum tatkala kita safar. Karena banyak orang yang nggak paham masalah seperti ini. Karena ada yang sholatnya itu dirapel gitu kan. Pas sampai di tujuan baru dia sholat semuanya curasan, tapi bisa curasan gitu. Ketika safar di bulan Ramadan tetap saum karena merasa kuat melakukannya, apakah tetap berpahala? Kalau dia merasa kuat, maka kalau dia mau berbuka, fardhu, silahkan, boleh. Tapi lebih utama dia tetap berpuasa. Tapi kalau kondisinya lemas, ya mau pingsan dulu gitu ya, maka lebih utamanya adalah apa? Berbuka, karena Islam adalah agama yang mudah. Niat tempatnya di dalam hati. Bagaimana dengan niat umroh? Allahumma labbaika umroh. Ya, apakah diucapkan atau cukup dalam hati saja? Khusus umroh dan haji, niatnya itu diucapkan. Ya, dan sebenarnya bukan niat ya, tapi kita membuka ibadah ihram. Jadi khusus haji, labbaik Allahumma hajjan. Kalau hanya tamattu, Allahumma labbaik Allahumma labbaika hajjan mutamatian. Kalau umroh, labbaik Allahumma umroh, harus diucapkan. Beda sholat, puasa dan yang lainnya. Kalau kita lupa sujudnya sudah 2 atau baru 1 gimana? Tambah lagi 1 lagi. Kalau di tengah wudhu lupa sudah membasuh tangan 2 kali atau 3 kali. Ya ambil bilangan yang paling apa tadi? Yang paling sedikit. Tapi kalau terus-terusan ini namanya was-was, lawan. Ya karena ada orang di kamar mandi itu wudhu sampai 15 menit gitu kan. Ada seperti penyakit namanya. Atau ketika dia, ini saya punya anak murid ya, itu kalau dia sendirian wudhu, bahkan kalau kotoran kencing, itu dia kalau cebok dari kencing, basuh pakaiannya, celananya dibasahin semuanya. Pasti itu. Ketika udah diingetin tapi gitu lagi. Kenapa kamu harus basahin? Saya khawatir kecipratan di celana semua. Akhirnya dibasahin semuanya. Penyakit itu namanya. Penyakit apa? Was-was. Ya. Seperti ada orang yang mengeluh kepada seorang syekh gitu kan. Dia sudah mandi. Begitu kan, sudah mandi di sungai gitu, sudah membasuh semuanya. Habis mandi, wahai syekh, apakah mandi saya sah barusan? Kata syekh, enggak sah. Kenapa? Karena kamu majnun, gila. Gimana kamu dikatakan enggak sah? Oh, kamu tadi sudah mandi gitu kan? Sudah niat mau mandi kok dikatakan apa? Tidak sah. Jadi itu namanya penyakit was-was. Tahajud haruskah tidur dulu? Tidak harus. Ya, memang lebih utama tidur dulu, tapi kalau misalnya kita agak tidur dulu boleh. Seperti wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah disuruh sholat witir sebelum tidur. Tapi utamanya itu tidur terlebih dahulu. Jika makanan itu disuguhkan oleh non-muslim, atau misalkan makanan tersebut merupakan makanan asing Jepang dan tidak ada sertifikat halal, atau jika sedang safar ke negeri mayoritas kafir, bagaimana hukum makanannya? Kalau itu hanya roti-roti, buah-buahan, kacang-kacangan, boleh. Tapi kalau itu daging-dagingan, maka tidak boleh. Ingat ya, kita safarnya ke negeri musyrikin. Kalau ahlul kitab, Amerika, Australia, maka boleh. Karena sembelihan mereka hukum asalnya adalah halal. Beda kalau kita ke Korea, ke Jepang, ke Cina, jelas mereka bukan ahlul kitab. Maka nggak boleh makan daging-dagingan dari mereka. Terus gimana solusinya? Bawa tempe orek. Ya, jika seorang janda, jika ada seorang janda
ada keinginan umroh, sementara anaknya kecil, apa laki-laki masih kecil, bagaimana Ustaz? Cari mahram nikah lagi. Iya, kayak gitu. Iya, kalau nggak ada, ya udah sabar. Duitnya buat apa? Kumpulin aja terus tabung, gitu kan? Dan masih banyak amalan yang lain yang lebih utama daripada umroh. Mungkin anaknya sampai besar. Dan mahram itu nggak harus suami, anak, adik, orang tua, paman. Iya, kalau kita tidak puasa di kala sedang hamil, apakah cukup dengan fidyah atau ganti puasa juga? Ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun saya lebih condong kepada pendapat ibu yang hamil menyusui cukup bayar fidyah saja. Cukup bayar fidyah saja tanpa mengkodok. Nah, terakhir, dengan vaksin yang katanya infonya mengandung daging babi, DNA babi, sementara itu MUI sebagai dewan syariah tidak menghalalkan, tapi hanya menghalalkan dengan alasan keadaan darurat. Apakah boleh dikembalikan kepada hukum asal halal? Fatwa ada benar ada salah. Jika memang kita sudah tahu dan jelas komposisinya dan juga dijelaskan oleh dokter-dokter yang ada, kalau itu adalah mengandung babi, lebih baik apa? Tinggalkan. Ya, tinggalkan. Tapi kalau misalnya ini sebagai syarat pergi haji ataupun yang lainnya, ya ini ya gimana lagi? Ya tapi kalau bisa, tapi Solo nggak sampai seperti ini ya. Yang penting kalau memang itu mengandung babi jelas itu Arab nggak boleh. Demikian, semoga kajian ini bermanfaat. Karena waktu kita terbatas, ya saya tadi menjawab pertanyaannya sesuai dengan ide dari pertanyaan. Ya, barangkali nanti kalau ada kesempatan yang lain kita kupas masalah hukum ibadah berkaitan dengan safar, jamak qasar, ya, dan juga kita lanjutkan materi kita yaitu tentang kaidah-kaidah fikih. Demikian, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.